Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi di pertemuan keempat, yaitu pada pembelajaran TIK hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Sekali lagi anak-anakku tetap semangat. Jangan sampai kalian patah semangat walaupun pandemi ini. Kalian harus semangat untuk belajar. Oke, yang pertama kita akan belajar kali ini yaitu bagaimana cara memulai program Microsoft Excel. Bisa melalui dari sini ya anak-anak. Yang pertama, kalian bisa melalui menu Start, kalian klik, lalu kalian pilih program aplikasi Microsoft Excel. Kalian bisa klik di sini. Atau seandainya di desktop kalian ini terdapat icon ya, icon Microsoft Excel, kalian bisa double klik ya, atau klik 2 kali pada icon tersebut, maka lembar kerja Microsoft Excel akan terbuka. Nah, untuk kali ini Bu Puspa contohkan, saya akan memulai program Microsoft Excel ini melalui menu Start, saya klik, lalu saya pilih Microsoft Excel. Setelah itu terbuka seperti ini. Kalau sudah terbuka seperti ini, kalian pilih New ya. Kemudian kalian pilih Blank Workbook. Artinya kalian akan memulai lembar kerja yang baru dengan lembar kerja yang kosong. Nah, ini namanya workbook ya, lembar kerja atau buku kerja Microsoft Excel. Jadi tampilan Microsoft Excel yang pertama itu seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya di halaman 124 apa itu workbook, yaitu buku kerja ini atau workbook ini terdiri atas sekumpulan kotak-kotak pertemuan antara kolom dan baris. Dilihat ya anak-anak untuk di halaman 124 ya. Pertemuan antara kolom dan baris tersebut itu dinamakan sel. Nah, ini sel. Ya, jadi ini semua namanya sel. Kotak-kotak ini pertemuan antara kolom dan baris. Bu Puspa jelaskan di sini kenapa disebut kolom terlebih dahulu, bukan baris terlebih dahulu. Karena penyebutan sel itu selalu kolom terlebih dahulu. Kamu bisa lihat di name box ini, ya, dia menyebutkan bahwa kursor yang Bu Puspa klik ini terletak berada di sel B3. Sekali lagi, yang mana itu kolom? Kolom itu A, B, C ya, jumlahnya 256 ya. A, B, C, D, E ini namanya kolom. Kemudian kalau baris ini 1 2 3 4 5 ini ya, kalau diklik Bu Puspa seperti ini namanya baris. Nah, baris di sini jumlahnya 6 5 5 3 6 ya. 65.536. Jadi banyak sekali ya barisnya. Nah, kalau Bu Puspa klik seperti ini, kalau tadi disebutkan sel itu pertemuan kolom dan baris, maka di sini di name box-nya tertera B3. Kalau Bu Puspa pindah ke sini, maka selnya berada di C6. Kalau di sini E4 ya. Paham ya anak-anak? Nah, jadi ini adalah sel. Nah, kemudian kamu bisa lihat di buku kalian di halaman 125. Di situ disebutkan apa itu perbedaan sel dan ring. Kalau sel tadi pertemuan antara kolom dan baris. Nah, kalau ring itu, nah ini pertemuan antara, sekumpulan ya, sekumpulan atau kumpulan dari beberapa sel. Ini namanya ring. Ya. Kalau di blok seperti ini sama Bu Puspa selnya, maka kita berada di ring B2 sampai G11. Kalau Bu Puspa blok sini, maka ringnya ada di H2 sampai J7. Ini dinamakan ring. Paham ya Nana? Oke. Sekarang kita akan memulai mempraktekkan bagaimana mengisi sel pada workbook.
Ya. Saya akan punya, Bu Puspa punya data ya yang mau dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Saya kasih contoh datanya daftar nama siswa SMP. Ini hanya contoh ya, SMP Budi Luhur Jakarta, misalkan seperti ini. Nah, ini Bu Puspa ketikkan ngisinya ya. Kalau misalkan ada kesalahan, kalian misalkan, oh ini salah bukan Budi Luhur, misalkan seperti itu, tidak usah di-delete seperti ini ya. Nah, kalau ingin mengembalikan, kita bisa klik undo di sini ya, di tombol ini namanya undo typing ya. Kalau misalkan salah, langsung aja ke formula barnya. Kalian bisa, oh salah, bukan SMP Budi Luhur, misalkan seperti itu. Misalkan Budi Jaya. Nah, kalian bisa rubah datanya seperti itu, lalu klik enter. Ya. Kemudian saya ketikkan di sini, ini ada nomor. Kemudian kalau untuk memindahkan bisa kalian klik panah kanan kiri ya, di komputer kalian atau di laptop kalian. Kemudian di sini nama siswa. Kemudian di sini langsung saya ketikkan kelas. Kemudian di sini jenis kelamin. Bu, ini bagaimana? Kok nggak kelihatan? Nah, ini saya akan ajari bagaimana supaya kolom ini menjadi lebar ya. Kalian bisa lihat di halaman 126 tadi ya. Di buku BSE kalian mengatur lebar kolom dan perataan teks ya. Kita coba untuk mengatur lebar kolomnya. Kalian bisa langsung menggeser mouse-nya ya. Sampai muncul mouse kalian warna tanda plus hitam. Nih ya, sekali lagi saya gerakkan. Mouse-nya Bu Puspa ini kan asalnya putih. Kemudian saya ingin melebarkan kolom, maka langsung arahkan ke sini. Kalian bisa geser ke sini. Nah, ini untuk melebarkan kolom. Atau bisa juga melalui format ya, format cell ya, di sini ya, format. Kemudian bisa mengaturnya di kolom width ini ya. Kalau row height itu untuk melebarkan baris ya, sedangkan ini kolom ini untuk melebarkan kolom. Boleh dari sini. Katakanlah ini Bu Puspa sekarang berapa lebar kolomnya Bu Puspa yang yang diklik Bu Puspa ini? Saya bisa melihatnya di sini, kolom width. Di sini tertera 14.11. Ya, saya rubah misalkan saya tambah jadi 15. Saya rubah besarnya jadi 15. Maka dengan otomatis dia akan berubah lebar kolomnya menjadi 15. Kemudian kalian bisa meratakan teksnya. Bisa membuat teksnya menjadi tengah atau rata kanan kiri. Kalian bisa lihat di sini ya. Di tab home. Kemudian kamu lihat di alignment ini. Ya, kalian bisa pilih center kalau ingin menengahkan. Kalau misalkan rata kiri kalian bisa klik yang align left, kemudian center ya. Nah, ini bisa kalian pilih di sini. Kalau sudah, kita klik, kita berikan nomor ya. Misalkan ada 5 siswa. 1, 2. Kita klik. Kalau di Microsoft Word, itu kan kalian ngetikkan satu-satu ya. Kalau di Excel ini otomatis bisa langsung otomatis memberikan penomoran otomatis ya, dengan cara kalian ketikkan 2 angka sebelumnya, misalkan kan angka 1 dan 2, kalian ketikkan seperti Bu Puspa ini, kemudian kalian blok, baru kalian drag ke bawah sampai mouse kalian berubah warna hitam seperti ini. Dengan otomatis misalkan 5, langsung dia secara otomatis memberikan penomoran sampai 5.
Bisa Bu sampai 100 bisa. Kita langsung drag ke bawah sampai 51. Misalkan 51 ya, bukan 151. Itu otomatis untuk memberikan penomoran secara otomatis. Kebetulan Bu Puspa hanya pilih 5. Ya, ini hanya contoh. Kemudian saya berikan nama siswa misalkan Mawar, Sandi, Budi, Jaya, Kurnia. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kelas 7A, 7B. Ini juga bisa. Langsung kalian blok, kalian berikan ke bawah. Ini kalau untuk mengcopy ya. 7A dan 7B. Kemudian jenis kelaminnya saya pilihkan di sini laki-laki. Sorry, ini perempuan ya, perempuan, laki, perempuan. Nah, ini datanya. Kemudian, bagaimana cara kita memberikan garis di Microsoft Excel ini? Caranya, ini saya blok. Kemudian pilih tab menu home ya. Kemudian pilih format cell. Pilih border. Kemudian di sini ada ya, ada beberapa tab ya, ada number, alignment, font, border. Kita pilih yang border. Kemudian kita pilih yang di sini outline. Kita pilih inside. Klik OK. Nah, dengan otomatis akan memberikan garis di dalam Microsoft Excel kalian. Nah, udah kan anak-anak? Terus bagaimana cara mengatur halamannya? Nah, kita bisa pilih di sini. Di page layout ya. Layout, kemudian tabnya page layout, kita pilih page setup. Nah, kita klik yang ujungnya sini. Kita mengatur halamannya. Misalkan saya pilih yang halamannya itu orientation. Ini berfungsi untuk mendapatkan kertas yang tegak atau kertas yang mendatar. Di sini kalau tegak itu kita pilih portrait. Kemudian yang mendatar itu kita sebut landscape. Saya pilih yang portrait. Kemudian untuk margin, kamu untuk mengatur marginnya bisa kamu atur di sini ya. Ini untuk atas ya. Biasanya kan kalau untuk mengatur halaman tuh yang atas top ya, yang kiri left, yang bottom untuk bawah, right itu untuk kanan ya. Apa fungsinya? Margin itu berfungsi untuk mengatur jarak dari tepi kertas ke teks ya. Jadi kalau kalian nanti misalkan mencetak dokumen itu, margin ini fungsinya untuk mengatur jarak dari tepi kertas yang kalian pakai ke teks ya. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini tabel kalian, tinggal kita menata agar tabel kita tampak cantik. Misalnya seperti judul ini, kita perlu menggunakan menu Merge and Center di Excel. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari Merge and Center adalah menggabungkan sel yang dipilih ke dalam satu sel dan memusatkan teks. Jadi langsung saja kita praktekkan. Misalkan ini ya, kita pengen dia terpusat dari A2 ke D2. Kita blok sampai sini ya, sampai D2. Kemudian kita tinggal klik Merge and Center. Begitu pula dengan yang di bawah, kita gabungkan ya sel yang dipilih ke dalam satu sel. Kemudian kita klik Merge and Center. Maka tampak hasilnya seperti ini. Kalau dokumennya sudah seperti ini, bagaimana cara menyimpan dokumen kita? Yaitu kalian bisa
lihat ya buku kalian di halaman 130. Caranya kita tinggal pilih, klik menu file, ya, kemudian kita pilih save. Di sini ada dua ya, save dan save as. Save itu digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama file yang sama dengan file yang sudah dibuat, ya, pada alamat drive atau folder yang sama. Sedangkan save as digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama file yang berbeda atau untuk menyimpan file yang sama tetapi pada folder yang berbeda. Itu perbedaannya antara save dan save as. Ya, kalau memulai dokumen baru kan belum pernah disimpan sama sekali, kalian bisa pilih save. Ya, tapi kalau sudah disimpan seperti Bu Puspa ini, kalian bisa pilih save as. Ya, tetapi dengan menggunakan misalkan tidak pengen merubah namanya menjadi tugas 1, kalian tinggal klik save as, kemudian kalian pilih ya di sini kalian mau simpan di mana, file name-nya kalian rubah. Kalau tadi kan latihan 1, kalian bisa rubah tugas 1, misalkan seperti itu. Lalu klik save. Nah, itu ya anak-anak. Nah, kalau sudah menyimpan, maka bagaimana sekarang kalian untuk mengakhiri program Microsoft Excel? Kalian bisa klik file, kemudian pilih close ya. Kalian close seperti ini ya. Atau kalian bisa klik tombol close ya, yang di ujung kanan ini pada jendela Excel ini, kalian bisa close seperti ini. Maka Microsoft Excel otomatis tertutup. Bagaimana kalau misalkan ingin membuka lagi? Kalian tinggal cari di foldernya ya. Ini kita buka. Tadi kita simpan di dokumen. Kita cari latihan 1 ada. Kemudian tugas 1 ada. Kita buka latihan tugas 1. Nah, ini otomatis membuka dokumen yang telah dibuat. Yang tadi tinggal klik 2 kali. Oke, sampai di sini anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.